Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Formulasi Teknologi Sediaan Steril akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu panduan preparasi sediaan steril pada larutan infus CA-glukonat. Larutan infus CA-glukonat adalah larutan atau obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati kadar kalsium darah yang rendah untuk orang-orang yang tidak punya kalsium yang cukup dari makanan yang mereka konsumsi. Preformulasinya yang pertama ada zat aktif yaitu kalsium glukonat. Pemberiannya hablur, granul atau serbuk putih, tidak berbau, tidak perasa, stabil di udara. Kelarutannya agak sukar dan lambat larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, tidak larut dalam etanol. Stabilitas injeksi kalsium OTT dengan larutan infus IV yang terdiri dari bermacam-macam obat. Khasiatnya untuk mengobati hipokalsemia tetani. Dosis kebutuhan tubuh 4,5 sampai 5,5 mili ekivalen kalsium per hari. 1 gram CA-glukonat sama dengan 4,5 mili ekivalen kalsium. pH-nya 6 sampai 8,2. Yang kedua ada zat tambahan yaitu NaCl. Pemberian hablur bentuk kubus tidak berwarna atau serbuk, hablur putih rasa asin. Kelarutannya mudah larut dalam air, sedikit mudah larut dalam air mendidih, larut dalam gliserin. Kegunaannya untuk larutan pengisotonis. pH-nya antara 4,5 dan 7. OTT, oxidating agent, sitrat, fosfat, dan sulfat. Dari NaCl 0,18. Efek sampingnya berupa mual, muntah, vasodilatasi perifer, berkeringat, dan hipotensi, hiperkalsemia, konstipasi. Kontraindikasi, perhatian serius pada ketidakseimbangan fungsi renal. Sterilisasi menggunakan autoklav. Formulasinya yaitu Ca2+ sebanyak 4,5 mili ekivalen per liter dan Aquapro injeksi at 1000 ml. Latar belakang pemilihan bahan Aquapro injeksi yaitu untuk melarutkan CA-glukonat dalam pembuatan sediaan steril ini atau infus. H2O2 digunakan untuk menghilangkan pirogen pada Aquapro injeksi karena injeksi yang dibuat lebih dari 10 mili sehingga harus bebas pirogen. Norit digunakan untuk depirogenerasi larutan obat. NaCl digunakan untuk meningkatkan tonisitas dari larutan infus intravena atau pengisotonis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya berupa beker gelas, Erlenmeyer, botol infus, corong gelas, pipet tetes, gelas ukur, pinset, spatula, batang pengaduk, gelas arloji, autoklav, kertas saring. Kemudian bahan yang digunakan yaitu CA-glukonat, Aquapro injeksi, NaCl, H2O2, norit. Untuk perhitungan dan penimbangan yaitu kebutuhan tubuh 4,5 sampai 5,5 mili ekivalen kalsium per hari. Dipilih dosis 4,5 mili ekivalen 1 gram CA-glukonat sama dengan 4,5 mili ekivalen kalsium. Dikonversikan menjadi 1 gram, maka formula menjadi CA-glukonat 1 gram dan Aquapro injeksi at 1000 ml. Untuk tonisitas, pada tonisitas formula yang dibutuhkan menjadi CA-glukonat 1 gram, NaCl 8,82 gram, Aquapro injeksi at 1000 mg di mana di sini sudah tertera perhitungan dari NaCl.
Berikut merupakan penimbangan. Dibuat 2 botol infus, masing-masing 500 ml. Maka Ca glukonat yang digunakan yaitu sebanyak 1000, maksudnya 1,155 gram, kemudian NaCl 10,187 gram, norit sebanyak 1,1 gram, H2O2 1,1 gram, dan aqua pro injeksi at 1000 ml. Pembuatan larutan infus Ca glukonat yang pertama, buat aqua pro injeksi bebas pirogen. Air suling panaskan sampai mendidih, biarkan mendidih selama 30 menit, kemudian ditambahkan H2O2 1%, panaskan sampai 15 menit, kemudian didinginkan. Yang kedua, kalibrasi botol infus 500 ml. Yang ketiga, cuci dan sterilkan alat-alat dengan sterilisasi yang sesuai. Kemudian timbang bahan-bahan yang akan digunakan. Yang kelima, larutkan sedikit demi sedikit Ca glukonat dengan aqua bebas pirogen sampai larut dan dilakukan pengecekan pH yaitu 6-8,2. Kemudian ditambahkan sisa aqua bebas pirogen at 1100 ml. Tambahkan norit 0,1%, dipanaskan 15 menit sampai diaduk. Lakukan sterilisasi tutup dengan autoklaf. Masukkan ke dalam botol infus hingga tanda batas, tutup dengan karet, penutup, dan kap aluminium. Yang terakhir dikemas, diberi etiket, lengkapi dengan brosur, dan siap digunakan. Kemudian ada kondisi personalia dalam pembuatan, di mana kualitas sediaan obat yang dihasilkan ditentukan oleh beberapa faktor penunjang. Salah satu faktor terpenting adalah faktor manusia. Oleh karena itu, alur produksi hanya bisa terjadi bila personel yang mengerjakannya mempunyai kualitas yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalamannya. Seluruh personil hendaklah memahami prinsip cara pembuatan obat yang baik serta memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan, termasuk instruksi mengenai higien yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian ada bangunan dan fasilitas dalam proses pembuatan, di mana bangunan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki ukuran, rancang bangun, konstruksi, serta letak yang memadai, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kerja, pembersihan dan pemeliharaan yang baik, sehingga setiap resiko terjadinya kekeliruan, pencemaran silang, dan berbagai kesalahan lain yang dapat menurunkan mutu obat dapat dihindarkan dan dikendalikan. Kemudian ada desain dan tata letak ruang. Hendaklah memastikan kompatibilitas dengan kegiatan produksi lain yang mungkin dilakukan di dalam sarana yang sama atau sarana yang berdampingan. Pencegahan area produksi dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personil dan bahan atau produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses. Kemudian ada sanitasi dan higienis dari proses pembuatan. Ruang lingkup sanitasi dan higienis meliputi personalia, bangunan, peralatan, dan perlengkapan, alat produksi beserta wadahnya, dan setiap hal yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Sumber pencemaran hendaklah dihilangkan melalui suatu proses sanitasi dan higien yang menyeluruh dan terpadu. Sanitasi merupakan segala usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan tujuan agar tidak timbul penyakit yang pada akhirnya akan merugikan manusia.
Higien merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Kemudian ada proses pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik. Untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Keterlibatan dan komitmen semua pihak yang berkepentingan pada semua tahap merupakan keharusan untuk mencapai sasaran mutu mulai dari awal pembuatan sampai kepada distribusi produk jadi. Pengawasan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium, tapi juga harus terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Ketidaktergantungan pengawasan mutu dari produksi dianggap hal yang fundamental agar pengawasan mutu dapat melakukan kegiatan yang memuaskan. Kesimpulannya yaitu kualitas sediaan obat yang dihasilkan ditentukan oleh beberapa faktor penunjang. Salah satu faktor terpenting adalah faktor manusia. Kemudian bangunan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki ukuran rancangan bangun, konstruksi, serta letak yang memadai. Dan pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.